Episode dimulai dengan Narmada meminta Imli untuk pergi memanggilkan Aryan ke bawah. Imli dengan ragu akhirnya pergi untuk membawanya ke bawah. Sementara Malini berpikir bahwa ini adalah usaha terakhir Chini untuk menyatukan kembali Aryan dan Imli, dan dia tidak akan berhasil karena dia telah memanggilkan seseorang untuk menculik Chini. Imli pun perlahan-lahan memasuki kamar Aryan. Ketika itu Aryan sendiri ternyata sedang mencoba untuk memperbaiki tali piyamanya dan merasa malu karena ternyata Aryan tanpa celana. Aryan pun dengan gugupnya bertanya-tanya kenapa Imli tidak mengetuk pintunya terlebih dahulu. Dia pun akhirnya memintanya untuk menutup pintu dan kemudian berbalik. Dia pun akhirnya melakukannya. Pada akhirnya Aryan menyadari bahwa dia tidak bisa memperbaiki pita tali piyamanya dan kemudian dengan malu-malunya meminta bantuan kepada Imli untuk memperbaiki talinya. Akhirnya Imli pun mau tidak mau setuju untuk membantukan Aryan, dan perlahan-lahan Imli pun mulai merangkaikan tali piyamanya. Ketika Imli sedang merangkaikan tali piyamanya, Aryan pun mulai menutup matanya dan kemudian perlahan-lahan mendekati Imli. Aryan pun mulai merasakan kedekatannya dengan Imli dan kemudian Aryan perlahan-lahan mulai merasakan aroma rambut dari Imli, wangi rambut dari Imli, dan kemudian mulai semakin dekat satu sama lain. Aryan bahkan tidak menyadari apapun yang ia lakukan kala itu. Musik pun mulai diputar. Setelah beberapa saat, Imli pun mulai menyadari bahwa kenapa Aryan mencium rambutnya. Dia pun akhirnya bertanya-tanya kepada Aryan kenapa dia mencium rambutnya seperti ini. Aryan pun mulai beralasan dan ketika itu juga perdebatan pun kembali terjadi. Setelah perdebatan itu, Imli pun kembali merangkai piyamanya, sementara Aryan lagi-lagi bersembunyi sambil curi-curi waktu merasakan getaran rambut dan wangi rambut Imli. Ketika kedekatan mereka semakin dekat satu sama lain, Malini pun mulai mengetuk pintunya dan meminta Aryan untuk membukakan pintu. Aryan pun menjadi gugup takut ketahuan. Malini pun bahkan memanggil-manggil Imli. Aryan akhirnya terburu-buru mengenakan piyamanya dan kemudian mulai membukakan pintunya. Imli pun berjalan di belakangnya sambil membetulkan rambutnya. Mereka pun berdua keluar dengan gugupnya. Malini pun akhirnya mengira bahwa mereka berdua menjadi dekat karena ulah Imli. Dia bahkan tidak akan membiarkan mereka menjadi lebih dekat lagi satu sama lain. Akhirnya ketika itu Malini mulai menelpon anak buahnya untuk menculik Chini. Para tamu sendiri akhirnya mulai berdatangan ke acara tersebut. Malini berharap ajudannya segera tiba. Aryan dan Imli pun berjalan turun dan Narmada ketika itu mengatakan bahwa pukul 12 akan segera dimulai. Mereka harus melakukan tarian mereka. Akhirnya ketika itu pun Malini menyarankan kepada Narmada untuk berdansa keluarga sampai pukul jam 12 malam. Akhirnya dansa pun mulai dilakukan. Dimulai dengan Chini ataupun Jago yang pertama melakukan dansa itu, diikuti oleh semua anggota keluarga lainnya termasuk Imli dan juga Aryan. Ketika mereka sedang menari bersama, Malini sendiri diam-diam pergi dan kemudian mencoba untuk mengambil patung Balgopalnya. Namun ketika itu Chini datang ke sana dan memilih patung di hadapannya dan kemudian mulai mengelus-elus patung itu. Para pembantu Malini pun mulai tiba di sana untuk menculik Chini. Imli sendiri melihat Chini berbicara dengan seseorang dan mencoba untuk memanggilnya untuk puja namun tidak berhasil. Chini ternyata seketika itu juga hilang. Seluruh keluarga akhirnya bergabung untuk mencari-cari Chini. Malini pun bahkan berakting khawatir terhadap Chini. Sementara Aryan sendiri pergi untuk memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat pada akhirnya Anu malah menuduh pencuri kecil Chini sudah mencuri patung Balgopal emas milik Malini dan sekarang dia pergi untuk menjual patung itu. Imli marah dan kemudian memperingatkannya untuk tutup mulut. Anu pun bertanya apa yang dia katakan. Imli pun berkata bahwa dia pendiam sejak 6,5 tahun yang lalu tapi dia tidak lagi melakukannya sekarang. Malini berteriak padanya untuk bersikap baik terhadap ibunya namun Imli memperingatkannya kembali untuk tutup mulut dan mengatakan Anu salah menuduh anak kecil
berhasil dan dia tidak akan tinggal diam dan akan memberikan mereka pelajaran. Nila ketika itu pun mendukung Anu dan juga Malini. Dan Imli mulai merasa sendirian. Namun ternyata ketika itu Aryan datang ke sana membawa rekaman CCTV-nya dan mulai menunjukkannya kepada Imli dan juga yang lainnya. Anu pun kemudian mengatakan jelas sekali bahwa Chini yang mencuri patung itu. Namun Imli berteriak padanya lagi. Arpita mendukung Imli kali ini dan ketika itu Narmada meminta mereka untuk berhenti berkelahi dan mulai mengkhawatirkan Chini. Aryan pada akhirnya mulai memperingatkan Anu bahwa dia mengharap penghinaan Chini sebagai penghinaan terhadapnya dan permusuhannya akan sangat berat bagi Anu. Akhirnya Aryan pun memarahi Anu dan ketika itu juga dia meyakinkan Imli untuk segera mencari di mana keberadaan Chini. Malini berpikir bahwa Aryan dan Imli pandai berdialog. Dia berpikir bahwa mereka tidak pasti dapat menemukan Chini sekarang. Para penculik sendiri akhirnya mulai membawa Chini ke gudang dan mulai mengikatnya di kursi. Chini pun memperingatkan mereka untuk membebaskannya atau saudara laki-lakinya dari suku Kanhaya tidak akan mengampuni mereka. Bosnya pun memperingatkannya untuk tutup mulut dan kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk mengawasi Chini. Chini sendiri pada akhirnya ketika sedang berduaan mulai memanipulasi anak buahnya untuk membebaskan tangannya dan pada akhirnya Chini pun berhasil melarikan diri dari sana. Pembantunya pun langsung memberitahukan bosnya. Sementara Aryan sendiri bersama dengan Imli akhirnya keluar rumah berdua untuk mencari Chini. Aryan ketika itu mobilnya tanpa sengaja melewati mobil yang ada Chini di dalamnya tanpa memperhatikan Chini yang ada. Mereka pun terus-menerus mulai mencari Chini. Setelah beberapa saat pada akhirnya mobilnya pun menemukan mobil penculik itu dan kemudian Aryan mengikuti mobil preman tersebut. Sementara Nila sendiri di rumah mulai mendengarkan Malini ternyata yang menjadi otak di balik penculikan Chini. Nila pun langsung menghadapi Malini dan kemudian Malini bertanya padanya apa yang ia butuhkan. Nila pun akhirnya berkata bahwa dia lebih kaya dari mereka dan dia hanya butuh janji bahwa dia akan menikahkan Aryan dengan Prita. Begitu Imli dan juga Aryan berpisah, Anu pun kemudian bertanya apakah Malini harus melakukan semua pekerjaan dan membiarkan Prita mengambil hadiahnya. Malini pada akhirnya mau tidak mau berjanji pada Nila dan memintanya untuk merahasiakan rahasia ini bahwa dialah yang menculik Chini. Nila pun kemudian bersama dengan Malini mulai saling berjabat tangan satu sama lain, pertanda deal bahwa dia akan merahasiakan semua kejahatan Malini. Sementara para preman sendiri akhirnya mulai menyadari bahwa Aryan dan Imli mengikuti mereka semua. Para preman itu pun mulai mempercepat laju mobilnya dan ketika itu Aryan dan Imli pun melihat Chini di dalamnya dan ketika itu preman ketika sedang ngebut-ngebutnya mulai kehilangan kendali dan preman pada saat itu berusaha untuk menghindari mobil truk yang ada di sana dan celakanya mereka malah terperosok ke dalam jurang. Aryan dan Imli pun langsung bergegas turun dari sana dan kemudian mulai mengecek apakah ada Chini di dalam. Ternyata Chini hilang. Sementara para preman lainnya pun terluka. Akhirnya ketika itu Imli menangis dengan sedihnya sementara Aryan berusaha memberitahukan kepada Imli bahwa Chini tidak ada di dalam mobil. Karena itulah mereka harus mencarinya. Imli masih berdiri tak berdaya karena terkejut dengan apa yang terjadi. Aryan pun langsung berteriak padanya dan mengguncang-guncang tubuhnya dan kemudian berjanji padanya bahwa dia tidak akan kehilangan orang-orang yang disayanginya lagi. Imli pun ingat bahwa dia bahkan pernah berjanji hal yang sama kepada Aryan sebelumnya dan berkata bahwa dia tidak akan kehilangan orang-orang yang disayanginya lagi. Mereka berdua akan menemukan Chini. Mereka pun pada akhirnya mulai mencari Chini. Ketika mereka mulai mencari Chini, Chini pun mulai berteriak untuk menyelamatkannya. Baik Aryan ataupun Imli langsung berlari ke sumber suara dan ketika itu mereka menemukan Chini ada di bawah kolong jembatan. Imli mencoba melompat namun Aryan mencegahnya. Aryan pun kemudian mengatakan dia tidak akan membiarkannya melakukan kesalahan lagi. Mereka berdua akan bersama-sama menyelamatkan Chini. Akhirnya Aryan pun membawakan sebuah tali dan membiarkan Imli turun. Imli pun perlahan-lahan turun dari atas sana dan ketika itu Chini yang mengantuk hampir saja terjatuh. Untungnya Imli datang tepat waktu. Chini pun langsung dipeluknya erat-erat.
Apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya dia pun mulai memegangnya talinya. Aryan sendiri berkata bahwa tugasnya sebagai rekan adalah menariknya. Dia pun mulai menarik talinya. Beberapa anak muda mulai memperhatikan hal itu dan kemudian mulai merekam video penyelamatannya secara langsung. Talinya ternyata terlepas. Aryan pun kehilangan kepercayaan dirinya. Imli terus-menerus menyemangati Aryan. Sundar sendiri akhirnya ditampilkan memperhatikan video yang viral dan kemudian mulai menunjukkannya kepada Narmada dan juga anggota keluarga yang lainnya. Narmada berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Aryan mencoba kembali menarik mereka berdua. Imli pada akhirnya ketika hendak diselamatkan malah terpleset. Malini berharap bahwa Imli terjatuh dan kemudian mati. Aryan untungnya memegang tangan Imli dan kemudian dengan heroiknya menarik Imli kembali sehingga pada akhirnya Imli pun berhasil diselamatkan. Mereka berdua pun terjatuh. Di atas jalan sana terlibatlah momen romantis yang secara tidak langsung terjadi. Semua keluarga Ratonii pun mulai bersuka cita. Aryan sendiri pada akhirnya berkata bahwa sekarang Imli aman. Chini pun ketika itu merasa mengantuk dan kemudian Aryan berkata mereka harus segera membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa saat inspektur pun mulai datang ke sana dan kemudian memastikan bahwa dia akan memaksa premannya untuk mengungkapkan siapa nama pelaku yang sebenarnya. Aryan sangat marah dan kemudian menyampaikan ancamannya kepada para preman itu supaya bisa mengungkapkan siapa nama pelaku yang sebenarnya dengan cara apapun. Malini sendiri menjadi tegang melihat hal ini dan kemudian secara langsung pergi dengan mobilnya. Scan pun kemudian berpindah ke Chini. Chini pun ketika itu mulai duduk di pangkuan Imli, mengatakan bahwa dia mendapatkan pangkuan Imli dan dia mendapatkan kesempatan untuk bepergian dengan mobil panjang milik Aryan. Imli pun berkata bahwa dia bisa duduk di pangkuannya kapan saja, tapi tidak ada jaminan untuk mobil Aryan. Aryan pun meminta Imli untuk tidak berkelahi di depan Chini. Chini pun ketika itu merasa haus. Mereka pun akhirnya membawanya ke kuil dan kemudian mulai memberikan Chini air. Aryan pun bertanya-tanya bagaimana perasaannya sekarang. Chini pun mengatakan lebih baik. Dia pun mulai menjelaskan bagaimana dia ketika itu mengganggu para preman. Imli pun mulai menanyakan detailnya kepada Chini dan ketika itu Aryan malah memintanya untuk membiarkan anak itu bersantai terlebih dahulu. Imli pun kemudian berkata dia ingin menangkap dan menghukum pelakunya sesegera mungkin. Aryan pun mengatakan bahwa itu adalah tugas polisi dan bukanlah tugasnya. Imli pun mulai berdebat kembali dengan Aryan. Sementara Chini berpikir bahwa pahlawan dan pahlawan wanita bukannya merayakan, mereka berdua malah berkelahi. Jadi dia perlu melakukan sesuatu. Chini pun ketika itu memperhatikan beberapa anak muda menari dan kemudian mulai bersenang-senang. Dia pun berjalan ke arah mereka dan mulai menanyakan alasan kebahagiaan mereka. Mereka pun kemudian mulai menunjukkan susu Beng. Dia pun kemudian akhirnya meminta sedikit susu itu untuk Imli dan juga Aryan. Anak muda pun akhirnya setuju dan kemudian mulai membagikan susu itu kepada Imli ataupun Aryan. Aryan pun mulai meminumnya bersama dengan Imli. Mereka berdua lantas langsung mabuk begitu saja dan kemudian menyadari mereka melihat banyak Chini di sana. Mereka pun mulai bermabukan dan saling berpegangan tangan satu sama lain. Imli sendiri mulai menikmati menonton drama yang terjadi di sana. Ketika itu ponsel milik Aryan pun terjatuh. Malini sendiri mulai tiba di kantor polisi dan dia dengan sengaja mengancam para preman bahwa dia akan membunuh keluarga mereka jika mereka mengungkapkan namanya. Dia pun kemudian mencoba untuk menelpon Aryan namun ternyata Chini memperhatikan telepon Aryan yang berdering di lantai itu dan kemudian mulai memperhatikan ternyata yang menelpon adalah Malini. Dia pikir Malini akan datang ke sini jika saja dia mengetahui lokasinya. Akhirnya ketika itu benar saja Malini tiba di kuil sambil melacak posisi Aryan saat ini. Imli dan Aryan pada akhirnya mulai berdansa dengan anak-anak muda. Dia pun mulai menari di sekitar Aryan dan kemudian terjatuh begitu saja. Aryan pun membantunya dan kemudian mereka berdua mencapai sebuah rumah kontrakan yang ada di dekat sana dan kemudian perlahan-lahan mulai memasuki kontrakan itu. Mereka bahkan mulai menjadi romantis satu sama lain. Terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu.
Adegan pun dimulai dengan Aryan membelai rambut Imli dan kemudian ketika itu mulai menjadi semakin dekat dengan Imli. Setelah itu pun Imli mulai bergantian membelai dan semakin mendekati Aryan dan kemudian ketika itu hidung dan hidung pun mulai bertempelan satu sama lain. Imli berusaha menghindar namun Aryan mendekatinya lagi dan kemudian Aryan membelai lagi rambut Imli dan kemudian mulai mencium Imli. Imli pun kemudian berlari menuju kasurnya dan kemudian ketika itu Aryan menghampirinya. Terjadilah mereka saling membelai satu sama lain. Seluruh bagian tubuh Imli pun bahkan didekati oleh Aryan dan ketika itu juga akhirnya terjadi malam romantis kedua antara mereka berdua. Adegan pun diakhiri dengan saling tempel satu sama lain. Setelah kejadian itu akhirnya Imli pun mulai terbangun keesokan harinya dan kemudian mendapati dirinya bersama dengan Aryan di ranjang. Dia pun ingat dia merasa sangat mabuk tadi malam karena telah berhubungan dengan Aryan dan mulai datang ke kamar ini bersamanya. Mereka berdua pun ketika malam itu berbicara dengan bijaksana dan kemudian mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Aryan bahkan ketika itu berkata bahwa dia tidak pernah sendirian. Selama 5 tahun ini dia bahkan memiliki kenangan serta cinta dengannya. Dia begitu mengingatnya hingga lupa melupakannya. Imli pun mulai menjadi emosional dan kemudian bertanya seberapa banyak dia mengingatnya, setengah kilo, 1 kilo atau 5 kilo. Aryan pun kemudian berkata bahwa dia mencintainya bahkan sampai 10.000 kilogram. Imli pun bahkan mengungkapkan juga betapa ia merindukan dan betapa ia mencintainya. Dia pun mulai menangis dan berkata bahwa ia tidak dapat menepati janji yang dia buat kepadanya dan tidak dapat menyelamatkan Ciku. Akhirnya ia pun meminta maaf kepadanya karena meninggalkannya dalam kesakitan dan telah berutang budi padanya. Aryan pun berusaha untuk menghiburnya dan berkata bahwa dia juga bersalah karena tidak mendukungnya saat ia sangat membutuhkannya. Dia bahkan mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri. Imli pun menghentikannya dan mulai memeluknya. Mereka berdua pun terus-menerus mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Mereka berdua bahkan menghabiskan malam yang romantis tadi malam. Flashback pun kembali. Sementara Malini sendiri terus-menerus mencari Aryan melalui lokasi GPS dan kemudian ketika itu Chini memperhatikannya dan berpikir jika saja Malini tahu bahwa Aryan dan Imli ada di sini, dia pasti akan mengganggu mereka berdua. Jadi dia akan menyembunyikan ponsel Aryan. Akhirnya Chini pun menyembunyikan ponselnya di antara batu bata dan juga kulit kayu. Malini pun sendiri mulai menemukan pelacaknya berhenti bekerja. Dia mendengarkan musik dan berjalan menuju hotel tempat Imli menginap bersama dengan Aryan. Chini pun ketika itu sengaja mengeluarkan suara kucing. Malini berjalan pergi sambil berpikir bahwa tidak ada orang di sana. Chini pun merasa senang namun ternyata Malini berpikir siapapun bisa berada di kontrakan itu. Dia pun mulai berjalan kembali. Chini mengalihkan perhatiannya dan kemudian sayangnya Malini menangkapnya dan bertanya apakah dia mencoba untuk melarikan diri. Chini berkata bahwa Aryan dan Imli yang telah menyelamatkannya. Malini pun bertanya-tanya di mana mereka berdua. Chini dengan kasarnya mengatakan bahwa mereka sudah pindah. Malini mengira bahwa dia mengatakan tempatnya di kontrakan itu. Dia pun perlahan berjalan ke arahnya dan ketika itu Chini memintanya untuk memecahkan teka-teki jika dia membutuhkan lokasi mereka. Dia pun terus-menerus mengalihkan perhatiannya lalu melarikan diri. Malini pun semakin marah dan kemudian mengikutinya. Ketika itu memanggilnya dan bertanya-tanya di mana dia. Malini pun berkata bahwa dia ada di Pandal Kuil, tempat Aryan dan Imli bersama dengan Chini berada. Anu pun menyarankannya untuk membunuh mereka bertiga sekaligus. Malini pun mulai memasuki dapur kuil dan berpikir dia akan meledakkan pandal ini. Episode pun kemudian berakhir.